Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman, di kesempatan kali ini gue akan coba untuk update price action dari market PP ya. Jadi kita terakhir cek PP itu 8 hari yang lalu. Nah, bagaimana untuk price actionnya, teman-teman? Sebenarnya di beberapa hari yang lalu ya, baru 2 atau 3 hari itu pernah gue cek kalau nggak salah untuk price action. Tapi berhubung ada yang request lagi, jadi gua akan cek nih ya untuk price actionnya dari si PP ya, kiranya seperti apa gitu temen ya. Terakhir kalau nggak salah sih dia sepertinya ada mengindikasikan akan ada alami kenaikan, tapi ya nggak tahu lah, nanti bakal kita cek bareng-bareng teman. Oke, sebelum kita lanjut ya untuk pembahasan mengenai price action dari si PP ini. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi putar news cryptocurrency dan updateannya teman ya. Dan buat teman-teman yang mungkin nih belum join di grup tele, silahkan join dulu ya. Di situ juga setiap harinya gue akan share informasi putar news cryptocurrency serta sentimennya. Dan gue juga sering banget share airdrop gratis free yang bisa kalian ikuti teman-teman ya. Dan kalian juga bisa sharing crypto kok ya ke gue dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Nanti untuk semua link join gue sediain semua di kolom deskripsi teman. Oke, kita cek aja langsung marketnya saat ini. Terlihat banget untuk BTC mengalami pertumbuhan tipis di 0,61, dan melihat di sini dominasi market cap dari Bitcoin itu tumbuh lagi ya. Apakah ini nggak baik bang kalau BTC tumbuh? Ya baik kalau BTC tumbuh gitu teman. Tapi di sini melihat dominasi market cap yang benar-benar ini cukup tinggi banget untuk Bitcoin. Jadi kalaupun nanti dibanting market Bitcoin ya siap-siap aja untuk altcoin langsung merah berdarah. Ya seperti itu ya. Dan meskipun saat ini harga BTC itu mengalami pertumbuhan tipis, kalau lu lihat saat ini memang nggak semuanya altcoin itu saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan ya. Ini aja untuk Ethereum itu tumbuh 1,13, dan menyusul lainnya itu juga tumbuh tipis-tipis gitu teman ya. Namun pertumbuhan BTC saat itu masih hanyalah konsolidasi ya kalau menurut gue pribadi ya teman. Dan di video live kemarin gue juga udah gue bilang ya bahwa kalaupun ada kenaikan yang masih batas konsolidasinya aja, nggak kenaikan yang up gitu, nggak gitu teman. Karena dari segi volume transaksi BTC itu belum memungkinkan. Nah kali ini kita nggak fokus untuk ngebahas BTC dan lain-lain, karena kita langsung aja teman ya, enaknya untuk ngebahas price action dari si PP per USDT di time frame 1D gitu teman. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah market PP di time frame 1D, yang dimana memang di live streaming kemarin gue juga udah bilang bahwa sebenarnya untuk PP saat ini tuh kita tinggal menunggu demand ya, dan dia mengalami kenaikan harusnya ya, harusnya. Tapi memang kalau gue lihat sekarang ya dari market PP ini teman, dia memang saat ini masih terkonsolidasi ya. Lu lihat sekarang ya, bahkan kemarin gue udah sebutin bahwa untuk area PP itu di 0,6 0,7 itu bakal akan tertahan ya. Terlihat di sini kemarin gue kasih tahu ke teman-teman semua bahwa dia udah ngebuat suatu triple support sampean ya. Berarti artinya di area 0,6 0,7 itu adalah area support yang bisa dibilang kuat banget ya. Ketar-ketir rasanya ketika memang dia bisa breakdown area yang gue kasih ungu ini ya, kotak ungu ini ya. Itu ketar-ketir banget karena potensinya dia akan lebih terjun lagi gitu teman ya. Tapi secara histori kemarin juga udah gue bilang ya bahwa untuk PP saat ini sudah mulai terkonsolidasi. Nah mudah-mudahan konsolidasi kali ini itu sudah mulai bisa terlihat pembalikan arah ya. Kalau sekarang apakah sudah terlihat? Belum. Kalau sekarang tuh dia masih ngebuat pondasi ya, atau kaki-kaki sebelum nantinya dia akan loncat gitu temen. Nah kemarin juga gue udah bilang ke teman-teman semua bahwa posisi sekarang itu kayak posisi kita yang gue buletin kuning ini ya. Posisi kita di situ. Jadi dia memang sebelum dia naik ya, sebelum dia naik parah, dia sempat turun tajam ya, turun tajam. Dan di sini dia juga lakukan hal yang sama teman nih. Ya, dia konsolidasi dulu tuh di sini. Ya, sampai akhirnya dia bisa naik lagi ke sini, terjun dan up lagi gitu ya, membuat suatu ATH baru.
Ya, apakah hal ini juga memungkinkan untuk diikuti oleh PP? Ya, melihat dari pola-pola pergerakannya, ya, memang sama persis gitu ya. Cuma bedanya kalau yang pertama dia belum nge-breakdown trend up-nya. Trend up yang mana, Bang? Trend up-nya itu garis biru yang gue buat ini. Ya. Yang pertama memang belum. Yang kedua ini udah nge-breakdown ya, dan dia ngebuat support baru terendahnya itu di 0,59 ya. 0,0059 dan naik. Dia saat ini konsolidasi di 0,7 di 0,07 atau kepala 7 sampai kepala 6. Intinya seperti itu yang gue lihat, teman. Nah, saat ini apakah memungkinkan market dari PP itu mengalami kenaikan? Ya, di sini kalau gue perhatiin ya dari MACD-nya di time frame 1D, ini MACD itu sebenarnya belum konfirmasi kenaikan ya. Sebenarnya dia udah konfirmasi penurunan nih cuy di sini. Tapi memang ini sepertinya masih rancu ya, masih rancu banget. Karena kenapa rancu ya? Ini masih data-data terbaik. Jadi persilangannya tuh kurang tegas kayak gini nih. Nah, contoh kayak gini, itu tegas banget ya. Dia bersilangan dan ini memungkinkan market down. Kalau memang ini nantinya bersilangan seperti ini gue rasa akan ada down lagi untuk si PP gitu mana. Tapi kenapa gue bilang ini masih rancu ya, karena lu lihat sendiri dari segi candlenya juga di sini masih tipis banget ya. Jadi volume transaksinya itu kurang banget, entah itu mau turun atau mau mengalami suatu kenaikan gitu teman. Intinya yang gue lihat dari MACD time frame 1D untuk PP ini masih memungkinkan market itu terkonsolidasi ya, seperti itu. Dan dari segi KDJ-nya gimana, Bang? Kalau dari segi KDJ ya sebenarnya nggak hanya PP ya yang memungkinkan untuk dari segi faktor perubahan harga ya itu memungkinkan naik. Ya, di sini PP juga sama kayak koin-koin lainnya ya, dimana kalau gue lihat KDJ-nya ini memungkinkan untuk mengalami kenaikan ya, atau sudah mengalami fase dimana waktunya memang PP itu udah waktunya naik harusnya dari segi pola-pola perubahan harganya gitu teman, harusnya ya. Tapi kenapa kok nggak naik malah terkonsolidasi? Ya kita balik lagi ke demand atau volume transaksinya. Karena semua indikator itu boleh aja menunjukkan sisi positif atau signal positif bahwa ini loh udah waktunya PP naik. Tapi semua itu dikonfirmasi dengan demand. Kalau demandnya nggak nge-support, market PP ataupun market coin or token lainnya itu nggak bakal juga naik ya. Semua itu dari demand. Nah di sini sedangkan gue lihat memang ada demand ya di sini di tanggal 04 ya, kemarin September 2024 itu ada demand dikit, tapi saat ini sudah mulai ada penjualan lagi. Nah ini mudah-mudahan bisa memicu demand berikutnya, mudah-mudahan. Tapi kalau per gue bikin video ini memang demandnya tuh belum memungkinkan untuk PP itu naik. Tapi ini ada indikasi PP mengalami kenaikan ya dari segi volume transaksi gitu teman. Nah, yang terakhir teman di sini gue akan cek dari RSI ya. RSI-nya PP saat ini masih terbilang cukup ini teman ya, bertahan banget di level RSI 38 sampai 40 ya teman. Jadi andai kata nanti memang demand-nya itu kuat, ini bisa aja naik ini teman. Ya, bisa aja naik. Tapi yang gue lihat memang demand-nya saat ini masih kecil. Jadi ini memungkinkan terkoreksi, tapi koreksinya ini konsolidasi ya kalau yang gue lihat sih temen. Jadi bukan koreksi yang dalam banget, bukan. Jadi dia lebih bertahan lah untuk market saat ini gitu temen ya. Dan jadi dari beberapa indikator dari mulai MACD, KDJ, RSI, volume transaksi ini memungkinkan market itu lebih cenderung bertahan ya, meskipun kalau gue lihat dari KDJ-nya secara faktor perubahan harganya itu harusnya sudah waktunya saat ini PP itu mengalami kenaikan sebenarnya temen ya. Oke, dari beberapa kesimpulan yang udah gue dapat temen ya, seharusnya kalau gue lihat dari beberapa chart atau pergerakan candle dari si PP itu tuh sebenarnya kita itu tinggal tunggu ada demand lagi ya, demand sedikit besar yang memungkinkan market PP itu bisa nge-push harga ya. Harusnya memang seperti ini, harusnya yang gue lihat teman. Karena apa? Karena dari segi pola pergerakan ya, dari segi pola pergerakan memang ini memang harusnya sih PP itu udah ada kenaikan, tapi demandnya yang memungkinkan
belum kuat untuk nge-push harga dari PP itu sendiri. Dan dari segi histori, kalau lu lihat setelah penurunan tajam yang gue garis kuning ini, yang terjadi memang dia konsolidasi marketnya, jadi masih menentukan arah, gitu teman. Nah, di sini juga sama tuh, di kenaikan keduanya dia juga masih konsolidasi ya, masih menentukan arah. Nah, jadi di sini gue berharapnya ada demand yang memungkinkan bisa nge-push harga PP. Karena di sini gue lihat PP itu udah bener-bener mencoba untuk breakdown di level sekitar 6 ya, 67 sampai kepala 7 lah ya. Dan yang hanya berhasil breakdown sampai 59 tuh pada tanggal 5 Agustus. Setelahnya itu dia mentok cuma di 69 ya, di kepala 69, dan ini saat ini dia di kepala 72 ya. Dan dia sebelumnya juga udah ngebuat support. Jadi di sini gue lihat ada triple support yang udah kebentuk ya, artinya market PP itu udah berkali-kali uji support ya di level kepala 7 sampai kepala 69, itu memang nggak berhasil ke breakdown. Alhasil dia konsolidasi di sini-sini baik. Nah, kalau kita lihat dari pola-pola pergerakan konsolidasinya, memang ini PPT tinggal tunggu naiknya aja gitu ya, tinggal tunggu naiknya aja kalau gue lihat sih ya. Kalau gue lihat dari segi KDJ-nya juga ini memungkinkan banget, PP itu sudah waktunya mengalami suatu kenaikan. Meskipun kalau kita lihat demand-nya yang saat ini belum ada. Tapi karena ini terakhir ya, di tanggal 04 itu dia udah ada demand yang cukup lumayan. Yang mudah-mudahan sih ini bisa memicu demand-demand berikutnya ya. Ketika demand itu terpicu oleh kenaikan di tanggal 4 kemarin, maka ini PP bisa aja, harusnya sih dia harusnya udah bisa naik ini gitu temen ya. Nah, melihat dari itu semua temen, kita akan coba ya kenaikan terdekatnya PP itu ada di mana gitu temen ya. Jadi kemungkinan kalau PP bisa naik ya, ini terdekatnya ya, gue bilang terdekatnya ini masih gue rasa di kepala 8 ya, di kepala 8 sampai kepala 87 ya. Ini kenaikan terdekatnya sih yang gue lihat temen. Tapi gue rasa dia masih akan tertahan di kepala 76 ya, karena di sini juga ada area resisten yang memungkinkan ketika PP itu ada kenaikan, gue rasa dia masih akan tertahan 76, 8 sampai 87 ya. Adapun kalau memang misalkan dia naik lumayan ya, dia bisa aja di kepala 9 atau menuju area resisten tertinggi terakhirnya di sini gitu teman ya. Tapi apa yang lu lihat sekarang bang? Yang gue lihat saat ini marketnya itu lebih cenderung bertahan gini gitu teman ya. Jadi belum ada indikasi kalaupun dia ada turun, itu turun tajam tuh nggak ada ya. Terus ada indikasi kalau dia naik tajam itu belum ada. Artinya penurunan naik turunnya ini saat ini itu masih sebatas konsolidasi. Dan sebenarnya nggak hanya PP yang marketnya model-model seperti ini ya. Jadi banyak gitu teman ya. Nah ini ya, jadi dia masih akan saat ini ya, masih akan terkonsolidasi. Kalaupun dia turun mungkin bisa ke di 69 ya, kepala 69 sampai dia konsolidasi di 73. Nah itu untuk area konsolidasinya ya. Sebentar, untuk area konsolidasinya bisa aja dia ke sini teman ya, di 69 turun ya, terus naik lagi di 7, 69, 7 gitu. Tapi kalau kalian targetkan kenaikannya ya, atau targetin kenaikannya itu ada di 76 sampai 80 ya. Jadi apakah saat ini adalah momen yang pas buat kita mulai cicil-cicil ya? Sebenarnya untuk di target 07 kepala 7 sampai kepala 11 kepala 6 ini memang sudah dari beberapa hari yang lalu kita targetin. Artinya sekarang kan udah masuk target di kepala 72 ya. Jadi kalian sebenarnya di sini tuh udah mulai akumulasi cuy, sudah mulai akumulasi. Adapun nanti turun di 69 itu kalian juga bisa akumulasi. Intinya jangan sampai kalian perhatiin ya, jangan sampai dia itu nge-breakdown area sampai 68 ke bawah. Kalau dia bisa nge-breakdown 68 ke bawah, itu ada potensi dia akan mengalami penurunan lebih lanjut. Parah-parahnya dia akan kembali ke support di 0,059 itu. Selagi dia masih konsolidasi ya, nggak lebih dari atau nggak lebih turun dari sekitar 68, itu masih aman-aman aja. Artinya ada potensi dia naik ke kepala 7 lagi di harga sekarang. Dia seperti itu ya. Jadi marketnya masih terkonsolidasi yang gue lihat saat ini itu teman ya. Karena dari beberapa indikator yang gue pakai memang belum memungkinkan dari segi MACD, dari segi RSI, bahkan dari segi volume transaksi
Apakah PP itu akan mengalami kenaikan tajam itu belum memungkinkan, apakah PP mau mengalami penurunan tajam itu juga belum memungkinkan. Ya, yang hanya memungkinkan hanya KDJ-nya yang memungkinkan akan adanya perubahan harga untuk si PP itu sendiri. Gitu temen ya. Yang pasti ini adalah target-target gua berikutnya untuk si PP. Oke, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan mengenai price action PP ini. Teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap sebelum gue akhirin, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman, karena semua itu gratis ya. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Akhir kata, selamat siang, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.